Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kunjungan ke beberapa negara, saya telah menyampaikan perihal riwayat hidup para sahabat Rasulullah SAW yang ikut serta pada Perang Badar. Pada hari ini pun, saya akan sampaikan lagi topik tersebut. Di antara para sahabat yang akan disampaikan pada hari ini, salah satunya adalah Hadrat Ummarah bin Hazm. Hadrat Ummarah bin Hazm radhiyallahu anhu termasuk ke dalam 70 sahabat yang ikut serta pada Baiat Aqabah kedua. Saudara beliau bernama Hadrat Amru bin Hazm, dan Hadrat Mu'abil bin Hazm juga adalah seorang sahabat. Beliau ikut serta bersama dengan Rasulullah pada Perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya. Pada saat Fatah Mekah, Panji Banu Malik bin Najjar dipegang oleh beliau. Pasca hijrah, Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Mahraj bin Nazlah. Ketika terjadi peristiwa kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang murtad pasca kewafatan Rasulullah, dan mereka memulai menyerang umat muslim, dalam hal ini Hadrat Ummarah bin Hazm ikut berperang dalam melawan mereka dari pihak muslim bersama dengan Hadrat Khalid bin Walid. Pada akhirnya Hadrat Ummarah bin Hazm syahid pada Perang Yamamah. Ibunda beliau bernama Khalidah binti Anas. Abu Bakar bin Muhammad meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Abdullah bin Sahal digigit ular. Ketika itu Rasulullah bersabda, bawalah dia kepada Ummarah supaya didam, yakni didoakan dengan cara yang khas. Sahabat itu berkata, wahai Rasul, orang ini sudah sekarat. Rasulullah bersabda, bawalah kepada Ummarah, nanti dia akan mendoakannya. Allah Ta'ala akan menyembuhkannya. Sesungguhnya Rasulullah lah yang telah mengajarkan Hadrat Ummarah untuk mendoakan dan mengajarkan doa. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa Hadrat Rasulullah memerlukan doanya atau damnya Hadrat Ummarah, atau Rasulullah sendiri tidak bisa melakukannya, na'udzubillah. Melainkan orang-orang telah ditetapkan untuk tugas-tugas tertentu, dan di belakang itu semua daya pensucian dan curahan keberkatan Rasulullah lah yang berperan.
Dalam Sirat Ibni Hisham tertulis bahwa orang-orang munafik biasa datang ke Masjid Nabawi dan mengolok-olok perkataan umat muslim, menghina agama mereka. Terkadang mereka pun menyampaikan hinaan secara langsung di hadapan umat muslim. Suatu ketika, beberapa di antara orang-orang munafik itu berkumpul di Masjid Nabawi. Rasulullah melihat mereka saling berbisik satu sama lain. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengeluarkan orang-orang munafik itu dari masjid. Lalu dikeluarkanlah mereka. Hadrat Abu Ayyub menghampiri Umar bin Qais yang berasal dari Banu Ghanam bin Malik bin Najjar, yang pada masa jahiliyah sebagai pengawas patung-patung. Sahabat tersebut memegang kaki munafik itu, lalu menyeretnya keluar masjid. Ketika diseret, dia terus mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, apakah kamu akan mengeluarkanku dari majelis Banu Salabah?" Lalu sahabat tersebut menghampiri seorang munafik lainnya, Rafi bin Badi'ah, dari Banu Najjar, kemudian mengikatnya dengan kain cadar, ditarik dan dikeluarkannya dari masjid setelah ditampar satu kali. Hadrat Abu Ayyub mengatakan, "Wahai orang-orang munafik, semoga kamu dilaknat. Enyahlah kamu dari masjid Rasul." Hadrat Umarah bin Hazm menghampiri seorang munafik lainnya bernama Zaid bin Amru, lalu memegang janggutnya dan menyeretnya keluar masjid. Lalu Hadrat Umarah memukulkan kedua tangannya dengan keras ke dadanya sehingga terjatuh. Orang munafik itu berkata, "Hai Umarah, kamu telah melukaiku." Lalu Hadrat Umarah berkata, "Wahai orang munafik, semoga Allah membinasakanmu. Azab yang telah Allah siapkan untukmu itu lebih keras dari ini. Lain kali, jangan sekali-kali mendekati Masjid Rasul lagi." Pada saat perang Tabuk, ketika Rasulullah berangkat ke medan Tabuk, di jalan unta betina Rasulullah bernama Quswa hilang. Para sahabat pergi mencari unta Rasul. Saat itu Rasulullah bersama dengan Hadrat Umarah bin Hazam, sahabat yang ikut pada Bai'at Aqabah kedua dan Perang Badar, seperti yang telah disampaikan tadi. Saudara Hadrat Amru bin Hazam juga. Perawi meriwayatkan, dalam tandu yang terletak di atas unta Hadrat Umarah, terdapat Zaid bin Salat, yakni termasuk ke dalam kelompok yang berada di dalam tandu. Zaid berasal dari kabilah Banu Qainqa, yakni seorang Yahudi yang masuk Islam namun bersifat munafik orang itu. Zaid mengatakan dengan nada mencibir, ketika Muhammad mendakwakan sebagai nabi, dia bersikap seolah-olah bersih dari kesalahan dan memberitahukan kabar dari langit kepada kalian. Padahal dia sendiri tidak tahu kemana untanya menghilang. Saat itu Umarah berada di dekat Hadrat Rasulullah dan kabar olok-olokan tadi sampai kepada Rasul dengan suatu perantara atau Allah yang mengabarkan langsung kepada beliau. Lalu Rasulullah bersabda, ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad mengabarkan kepada orang-orang perihal kabar samawi, padahal dia sendiri tidak tahu kemana untanya pergi. Rasul bersabda, "Demi Tuhan, aku tidak mengetahui mengenai sesuatu hal kecuali Allah Ta'ala kabarkan kepadaku. Aku tidak mengetahui hal gaib
Namun jika Allah mengabarkan, aku kabarkan. Untuk membungkam mulut orang Yahudi tersebut, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah. Rasul bersabda, Allah telah memberitahukan padaku perihal unta, bahwa unta itu tengah berada di suatu lembah, mengisyarahkan pada suatu lembah, tali unta tergantung pada sebuah pohon, pergilah ke sana dan bawalah unta itu kemari. Lalu sahabat pergi dan membawa unta Rasul. Bagaimana untuk membungkam mulut orang Yahudi tadi, Allah Ta'ala telah memperlihatkan pemandangan kepada beliau perihal posisi di mana unta itu berada. Baihaqi dan Abu Naim meriwayatkan, Hadrat Umarah pergi menuju tandunya dan berkata, "Demi Tuhan, pada hari ini telah terjadi sesuatu yang ajaib. Barusan Rasulullah mengabarkan kepada kami perihal seseorang yang mana Allah kabarkan kepada Rasulullah. Jelaslah bahwa perihal orang munafik tadi telah Allah kabarkan kepada Rasulullah, perihal Zaid bin Salat. Di antara orang yang berada dalam tandu Hadrat Umarah, salah seorangnya mengatakan bahwa, demi Tuhan, sebelum Anda datang, Zaid telah mengatakan sesuatu seperti yang Anda katakan barusan, yakni apa yang beliau katakan perihal Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah, persis Zaid pun mengatakan hal yang sama sebelum Anda datang. Lalu Hadrat Umarah memegang leher Zaid dan berkata kepada sahabat lainnya, "Wahai para hamba Allah, tadi di dalam tanduku terdapat ular, namun saya tidak tahu kalau harus mengeluarkannya." Umarah berkata kepada Zaid, "Setelah ini kita tidak ada hubungan lagi." Sebagian orang beranggapan bahwa di kemudian hari Zaid bertaubat, sedangkan sebagian lagi beranggapan bahwa dia terus bersikap jahat sampai ajal menjemputnya. Hadrat Ziyad bin Naim meriwayatkan dari Hadrat Umarah bin Hazam bahwa Rasulullah bersabda, ada 4 hal yang jika diamalkan, maka akan terhitung sebagai muslim. Dan jika meninggalkan salah satunya, maka ketiga amalan yang lainnya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Hadrat Ziyad meriwayatkan, saya bertanya kepada Hadrat Umarah, apa saja keempat hal tersebut? Hadrat Umarah menjawab, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Adalah penting untuk beriman dan mengamalkan keempat hal tersebut. Salat adalah wajib, zakat juga diwajibkan bagi yang wajib atasnya, begitu juga puasa ketika sehat, begitupun ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu. Perlu untuk mengimani dan mengamalkan keempat amalan tersebut. Sabda tersebut tertulis dalam kitab Asadul Ghabah. Saat ini sebagian umat muslim memberikan definisi atas status keislamannya, dan ada juga ulama yang memfatwakan kafir dan mengada-adakan sendiri definisi muslim sekehendak mereka. Sahabat kedua adalah Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki Abdurrahman dan berasal dari kabilah Banu Uzail. Ibunda beliau bernama Ummi Abd. Beliau wafat pada tahun 32 Hijri. Ayahanda beliau bernama Mas'ud bin Ghafir. Hadrat Abdullah bin Mas'ud tergolong sahabat awalin. Ketika saudara ipar Hadrat Umar, yakni suami dari Hadrat Fatimah binti Khattab yang bernama Hadrat Sa'id bin Zaid masuk Islam, saat itu juga Hadrat Abdullah bin Mas'ud bai'at, dan bai'at sebelum Rasulullah masuk ke Darul Arqam, yakni tempat yang dibuat sebagai tempat untuk berkumpul umat muslim di Mekah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, saya adalah orang ke-6 yang bai'at masuk Islam. Saat itu di muka bumi ini belum ada yang bai'at selain kami berenam. Beliau menuturkan kisah bai'atnya, ketika saya sampai pada usia dewasa, yakni usia ketika mampu mengenali dan membedakan dengan baik sesuatu, suatu ketika
saya tengah menggembala kambing milik Uqbah bin Mu'id. Hadrat Rasulullah beserta dengan Hadrat Abu Bakar menghampiri saya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nak, apakah kamu menyimpan susu?" Saya menjawab, "Ya, namun itu merupakan amanah. Saya tidak dapat memberikannya." Sejak kecil beliau sudah berfitrat baik rupanya. Hadrat Rasulullah bersabda, "Bawalah kambing yang tidak bisa memberikan susu." Lalu saya membawa kambing muda ke hadapan Rasul. Lalu Rasulullah mengikat kakinya dan mulai mengusap tempat keluar susu dan berdoa. Lalu keluarlah susu darinya. Dan Hadrat Abu Bakar membawa wadah dan Rasul memerah susu. Lalu dipancarkan ke dalam wadah dan bersabda kepada Hadrat Abu Bakar, "Minumlah." Hadrat Abu Bakar meminumnya, lalu Rasulullah minum. Lalu Rasul mengusap lagi tempat keluar susu dan bersabda, "Menyusutlah." Lalu menyusutlah tempat keluar susu seperti semula. Saya berkata, "Wahai Rasul, ajarkan juga pada saya di antara doa-doa yang Huzur baca tadi." Lalu Rasul mengusap kepala saya dan bersabda, "Kamu adalah pemuda yang terpelajar." Beliau meriwayatkan, saya telah menghafal 70 surat secara langsung dari Rasulullah. Berkenaan dengan beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin bahwa Abdullah bin Mas'ud yang notabene bukan dari bangsa Quraisy, berasal dari kabilah Huzail, adalah seorang yang miskin dan biasa menggembala kambing-kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id, pemuka Quraisy. Setelah masuk Islam, melewati hidupnya bergaul dengan Rasulullah SAW, sehingga menjadi seorang ulama besar. Pondasi fikah Hanafi kebanyakan bersumber dari sabda dan ijtihad beliau radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan fadilah ilmu agama beliau, terdapat riwayat Hadrat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa orang-orang mengetahui bahwa di antara sekian orang, saya termasuk orang yang menguasai ilmu kitabullah. Tidak ada surat atau ayat dalam Al-Quran yang tidak saya ketahui di mana dan kapan turunnya. Abu Wail, seorang perawi, mengatakan, tidak ada yang mengingkari pernyataan yang disampaikan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Di antara 4 nama sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran darinya, salah satunya yang teratas adalah Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Dalam buku pengantar untuk mempelajari Al-Quran, Hadrat Muslim Maud bersabda, karena kecintaan orang untuk menghafal Al-Quran semakin tinggi dalam diri orang-orang, untuk itu Rasulullah menetapkan satu kelompok guru Al-Quran. Mereka menghafal seluruh Al-Quran dari Rasulullah dan mengajarkannya kepada orang lain. Keempat orang tersebut adalah ustadz unggulan yang tugasnya mempelajari Al-Quran dari Rasulullah dan mengajarkannya kembali kepada orang-orang. Kemudian para sahabat yang belajar dari beliau-beliau pun mengajarkannya lagi kepada murid-muridnya. Daftar nama keempat guru itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula bin Abi Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Di antara mereka 2 nama pertama adalah Muhajirin dan 2 nama yang kedua adalah dari sahabat Ansor. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pekerja kuli. Salim seorang budak belian yang dibebaskan, sedangkan Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab adalah para pemuka Madinah. Seolah-olah Rasulullah memperhatikan seluruh grup dari setiap grup ditetapkan korinya. Terdapat dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, artinya, orang yang ingin mempelajari Al-Quran dapat mempelajarinya dari keempat orang tersebut, yakni Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Hadrat Muslim Maud menulis, keempat orang ini mempelajari seluruh Al-Quran dari Rasulullah atau memperdengarkan bacaannya kepada Rasulullah lalu diperbaiki oleh Rasul. Namun selain mereka pun banyak juga para sahabat yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah secara langsung. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan,
Suatu ketika, Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran dengan suatu gaya, lalu Hadrat Umar menghentikan bacaannya dan berkata, bukan begitu bacanya, tapi begini. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak, Rasulullah lah yang mengajarkan demikian kepada saya. Lalu Hadrat Umar mengajak beliau ke hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasul, orang ini keliru dalam membaca Al-Quran. Rasul Karim SAW bersabda, Abdullah, coba bacakan. Ketika dibacakan oleh Abdullah, Rasul bersabda, bacaannya benar? Hadrat Umar berkata, wahai Rasul, Huzur kan telah mengajarkan cara baca kata tersebut kepada saya dengan cara yang berbeda. Beliau bersabda, cara baca yang kamu lakukan pun benar. Atas dasar itu, Hadrat Muslim Maud menyimpulkan bahwa tidak hanya keempat sahabat itu saja yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah, melainkan para sahabat lain pun belajar juga dari Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hadrat Umar bahwa Rasul mengajarkan bacaan Al-Quran dengan cara yang berbeda, memberitahukan bahwa Hadrat Umar pun belajar Al-Quran secara langsung dari Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan, setelah Rasulullah, yang paling pertama membaca Al-Quran secara terang-terangan di Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana terdapat riwayat, suatu ketika, para sahabat berkumpul, salah seorang berkata, orang Quraisy belum pernah mendengarkan tilawat Al-Quran dengan suara tinggi. Apakah ada orang yang dapat mengumandangkannya? Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bisa. Orang-orang mengatakan, kami khawatir jangan sampai orang-orang kafir akan menganiayamu, karena Abdullah ini seorang kuli biasa. Jika ada orang berpengaruh di antara umat muslim yang dapat melakukannya, akan lebih baik. Nantinya, jika ada orang kafir yang akan memukulinya, maka kawan-kawan dari kabilahnya akan menolongnya. Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan khawatir, Allah akan menyelamatkan saya. Huzur bersabda, sungguh mengherankan melihat gejolak yang ada dalam diri para sahabat. Pada keesokan harinya, waktu matahari sepenggalah, beliau pergi ke maqam Ibrahim dan mulai menilawatkan Al-Quran dengan suara tinggi. Beliau mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Penduduk Quraisy yang tengah duduk dalam majelis mereka merasa keheranan dengan amalan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa orang ini tengah membacakan kalimat-kalimat yang biasa dibacakan oleh Muhammad. Mendengar itu, orang Quraisy tadi bangkit lalu menampar wajah beliau. Namun beliau terus melantunkannya dan terus membacanya sampai yang diinginkan. Setelah Abdullah bin Mas'ud kembali kepada para sahabat, melihat bekas tamparan pada wajah Abdullah, sahabat lain bertanya, itulah yang kami khawatirkan, jangan sampai mereka memukulimu. Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya para musuh Tuhan ini tidak pernah sedemikian rupa tanpa hakikat dalam pandanganku, seperti ketika memukuliku tadi. Jika kalian ingin, aku akan pergi lagi besok untuk melakukan hal yang sama. Para sahabat berkata, tidak, sudah cukup. Kamu telah memperdengarkan sesuatu yang tidak ingin mereka dengar. Setelah baiatnya Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Hadrat Rasulullah mengajaknya tinggal dekat beliau. Beliau radhiyallahu anhu selalu mengkhidmati Rasulullah. Nabi Karim bersabda kepada beliau, kapanpun kamu mendengar panggilanku dan pardah dalam kondisi tidak tertutup, masuklah tanpa harus meminta izin. Huzur bersabda, jika pardah di rumah tengah tertutup, janganlah masuk tanpa izin. Sebaliknya, jika pardah terbuka, pintu terbuka, dan kamu mendengar panggilanku, masuklah tanpa perlu minta izin ke rumahku. Artinya, saat itu tengah tidak ada wanita. Beliau, radhiyallahu anhu, selalu membantu Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memakaikan sepatu. Kapanpun diperlukan untuk menemani perjalanan, diajaknya. Ketika Rasulullah mandi, beliau terus berdiri menutupi dengan pardah. Di antara para sahabat, beliau dijuluki dengan Sahibus Siwak. Berdasarkan riwayat lainnya, beliau disebut Sahibus Siwak, Sahibul Wasad, dan juga Sahibun Na'lain. Hadrat Abdullah bin Mas'ud adalah penjaga rahasia Rasul. Selalu memasangkan kasur untuk Rasul, membawakan siwak dan na'lain Rasul. Istilah bahasa Arab ini artinya pemasang alas tidur, pembawa miswak, dan orang yang membantu untuk berwudu dan mandi. Sahibus Sawad, karena beliau biasa memasang alas tidur untuk Rasulullah.
Sahibun Na'lain karena beliau biasa menyiapkan dan memperbaiki terompah beberkat Rasul, juga menyiapkan air untuk wudu. Jika Rasul melakukan safar dengan beliau, maka beliaulah yang melakukan tugas-tugas tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Malih bahwa ketika Rasul mandi, Hadrat Abdullah bin Mas'ud biasa memasangkan pardah untuk Rasul, dan ketika Rasul tidur, beliau biasa membangunkan Rasulullah. Ketika melakukan safar bersama Rasul, beliau selalu membawa lengkap peralatan. Hadrat Abu Musa meriwayatkan, ketika kami baru datang dari Yaman, kami beranggapan bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk ahli bait, keluarga Rasul. Karena Hadrat Abdullah bin Mas'ud dan ibunda beliau sering keluar masuk rumah Rasulullah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud ikut serta dalam kedua hijrah, yakni pada hijrah ke Habsyah dan Madinah. Beliau ikut serta menyertai Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Bai'at Ridwan, dan lain-lain. Pasca kewafatan Rasulullah, beliau pun ikut serta pada perang Yarmuk. Beliau juga termasuk di antara para sahabat yang semasa hidup telah dikabarkan oleh Rasulullah akan masuk surga. Dalam mengakhiri kehidupan Abu Jahal pun, Hadrat Abdullah bin Mas'ud memiliki peran. Diriwayatkan oleh Hadrat Anas, ketika berakhirnya perang Badar, Hadrat Rasulullah bersabda, apakah ada yang bisa memberikan kabar yang benar mengenai Abu Jahal? Lalu Hadrat Abdullah bin Mas'ud pergi dan mendapati Abu Jahal tengah terluka parah dan sekarat di medan perang. Dua pemuda putra Afra lah yang telah membuatnya seperti itu. Sambil memegang janggutnya, Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kamu yang bernama Abu Jahal? Dalam kondisi demikian pun Abu Jahal menjawab dengan nada sombong. Dia mengatakan, apakah kamu pernah membunuh seorang pemuka yang lebih hebat dariku? Diriwayatkan oleh Sahih Muslim, riwayat pertama dari Bukhari. Dalam riwayat Sahih Muslim tertulis, Hadrat Abdullah bin Mas'ud memegang janggutnya dan berkata, apakah kamu Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, apakah sebelum ini kamu pernah membunuh seorang pembesar sepertiku? Perawi mengatakan, Abu Jahal berkata, seandainya saja aku tidak terbunuh di tangan seorang petani. Dua orang pemuda dari Madinahlah yang telah menumbangkannya. Hadrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu menulis lebih rinci dalam tafsir Kabir, bagaimana musuh seumur hidupnya terbakar dalam api kedengkian, dan ketika mati pun mereka masih terbakar dalam api tersebut. Hadrat Abdullah bin Mas'ud menulis, pasca perang saya melihat Abu Jahal tengah merintih di suatu tempat disebabkan oleh luka parah. Lalu saya menghampirinya dan bertanya, bagaimana kabarmu? Dia menjawab, aku tidak menyedihkan kematianku, karena pada akhirnya seorang pejuang selalu mati. Yang aku sedihkan adalah aku terbunuh di tangan dua pemuda Ansar Madinah. Berbuatlah ihsan padaku dengan hanya penggallah leherku, supaya rasa sakitku hilang. Namun tolong sedikit sisakan panjang leherku, karena leher para jenderal biasanya disisakan panjang ketika dipenggal. Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak akan pernah membiarkan hasrat terakhirmu ini terpenuhi. Untuk itu, aku akan penggal lehermu mendekati dagu, dan memang beliau melakukannya seperti itu. Hadrat Muslim Ma'ud menulis, coba perhatikan betapa besarnya api kedengkian yang bergejolak dalam diri Abu Jahal. Sepanjang umur, dia diliputi rasa dengki karena segala keinginannya untuk menimpakan kerugian kepada Muhammad SAW tidak pernah berhasil. Lantas ketika akan mati, dia terbakar oleh amarah karena dia terbunuh di tangan dua orang pemuda yang tidak berpengalaman. Begitu juga permintaan terakhir ketika akan mati tidak kunjung terpenuhi, yakni dia dipenggal dengan menyisakan bagian leher sedikit saja. Walhasil, dia meregang nyawa
dalam kondisi terbakar dalam berbagai macam api kemarahan. Ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud hijrah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hadrat Muaz bin Jabal. Sebagian orang berpendapat bahwa beliau tinggal di rumah Hadrat Sa'ad bin Khaisma. Di Mekah beliau dijalinkan persaudaraan dengan Hadrat Zubair bin Awam, sedangkan di Madinah beliau dijalinkan persaudaraan ruhani dengan Hadrat Muaz bin Jabal. Pada masa permulaan tinggal di Madinah, kondisi ekonomi beliau tidak baik. Sebagaimana ketika Hadrat Rasulullah memberikan fasilitas tempat tinggal untuk para muhajirin di dekat Masjid Nabawi, beberapa orang dari Banu Zuhrah memperlihatkan rasa enggan untuk mengajak Hadrat Abdullah bin Mas'ud tinggal bersama mereka. Karena beliau adalah seorang tukang kuli yang miskin dan menganggap diri mereka kaya. Ketika Hadrat Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau memperlihatkan rasa gairatnya untuk sang khadim tersebut dan bersabda, "Apakah Tuhan mengutusku supaya kalian membeda-bedakan? Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan mencurahkan kepada suatu kaum yang di dalamnya orang lemah tidak diberikan haknya." Lalu Rasul memberikan tempat pada Abdullah bin Mas'ud yang dekat dengan Masjid Nabawi, sedangkan Banu Zuhrah di tempat di pojok belakang masjid. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, suatu ketika Rasul bersabda padaku, "Perdengarkanlah surah An-Nisa padaku." Lalu saya menjawab, "Wahai Rasul, apalah artinya saya sehingga harus memperdengarkan kepada Tuhan? Padahal surat tersebut turun kepada Huzur." Hadrat Rasulullah bersabda, "Saya menyukai jika ada orang lain yang menilawatkannya dan aku menyimaknya." Lalu saya mulai membacanya, dan ketika tiba pada ayat, artinya, bagaimana jika kami atau Allah telah mendatangkan untuk tiap umat saksinya dan menjadikanmu sebagai saksi atas semua umat itu, maka saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata. Dalam riwayat dikatakan beliau bersabda, "Cukup sudah." Suatu ketika, Hadrat Umar Faruk terhenti di daerah Arafah. Ada seseorang yang datang menghadap beliau dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya berasal dari Kufah. Saya melihat di sana ada seseorang yang mengimla Al-Quran tanpa melihatnya." Lalu Hadrat Umar bertanya dengan nada marah dalam tradisi Arab, "Siapa gerangan orang itu?" Sambil ketakutan orang itu berkata, "Abdullah bin Mas'ud." Mendengar nama beliau, amarah Hadrat Umar mendingin seperti semula. Lalu bersabda, "Saya tidak menetapkan orang lain lebih berhak dalam tugas tersebut daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau dapat menulis Al-Quran tanpa melihat." Hadrat Umar meriwayatkan, suatu ketika saya beserta dengan Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar melewati rumah Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Saat itu beliau tengah melaksanakan salat nafal dan menilawatkan Al-Quran ketika berdiri. Lalu Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mendengarkan tilawat beliau itu. Lalu Hadrat Abdullah bin Mas'ud ruku dan sujud. Hadrat Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, apapun yang kamu minta saat ini akan dikabulkan." Lalu Rasulullah beranjak dari sana dan bersabda, "Orang yang merasa bahagia jika dia dapat membaca Quran Karim dengan segar seperti ketika diturunkan, maka orang tersebut hendaknya belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud." Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadrat Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan bahwa kami pergi kepada Hadrat Huzaifah dan berkata, "Beritahukanlah kepada kami alamat orang yang memiliki perilaku paling mendekati dengan sunnah Rasulullah, supaya kami dapat menuntut ilmu darinya dan mendengarkan hadis-hadis darinya." Beliau mengatakan, yang paling mendekati dengan sunnah Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud.
Berkenaan dengan kecintaan beliau dalam mengamalkan sunnah Rasulullah, dapat tergambar dari satu riwayat, pasca kewafatan Rasulullah, ketika ditanyakan kepada para sahabat, siapa di antara para sahabat yang memiliki perilaku paling mendekati sunnah dan kebiasaan Rasulullah, supaya dapat kami amalkan juga? Maka Hadrat Huzaifah bersabda, menurut hemat saya, dari sisi perilaku, kebiasaan, ucapan, dan akhlak yang paling mendekati dengan kebiasaan Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Mungkin karena itulah Hadrat Rasulullah bersabda, aku mencintai sesuatu untuk diamalkan dalam umatku, apa-apa yang dicintai oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis Bukhari. Hadrat Al-Qamah meriwayatkan, sikap, keindahan akhlak, dan kesederhanaan Hadrat Abdullah bin Mas'ud disamakan dengan Hadrat Rasulullah. Putra Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Ubaidullah, meriwayatkan, adalah kebiasaan beliau bahwa ketika orang tertidur, beliau bangun untuk tahajud. Suatu malam saya pernah mendengar beliau bersenandung sampai pagi, seperti yang dilakukan oleh lebah. Maksudnya, beliau tengah berdoa dengan suara yang kecil disertai senandung atau sedang tilawat. Hadrat Ali meriwayatkan, Hadrat Rasulullah bersabda, jika saya menunjuk seseorang sebagai amir tanpa musyawarah, maka saya akan menunjuk Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Pada tempat lain, pernyataan Hadrat Ali tersebut disampaikan dalam corak lain, yakni dalam kitab Tabaqatul Kubra tertulis, diriwayatkan oleh Hadrat Ali, Hadrat Rasulullah bersabda kepada saya, jika saya menunjuk seseorang untuk menjadi amir tanpa majelis musyawarah umat muslim, maka saya akan menunjuk Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, pasca baiat masuk Islam, saya tidak pernah tidur pada saat matahari sepenggalah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud sangat mencintai anak dan istri. Ketika beliau memasuki rumah, biasanya beliau mengeluarkan suara dari tenggorokan dan berbicara dengan suara tinggi supaya orang rumah menjadi tahu. Istri beliau, Hadrat Zainab, meriwayatkan, suatu hari Abdullah masuk ke rumah. Saat itu ada seorang wanita tua tengah memakaikan jimat pada saya. Terkadang para wanita memiliki kebiasaan memasang jimat, mungkin tujuannya untuk mendapatkan keberkatan dan lain-lain. Istri beliau mengatakan, saya tahu bahwa suami saya tidak menyukai hal-hal demikian. Untuk itu, saya takut. Karena takut dengan beliau, lalu saya sembunyikan jimat tersebut di bawah ranjang. Lalu suami saya duduk di dekat saya. Setelah melihat leher saya, beliau bertanya, untuk apa benang ini? Apakah kamu memasangnya di leher? Saya jawab, ini jimat. Saat itu juga Abdullah bin Mas'ud mematahkannya dan membuangnya, lalu berkata, keluarga Abdullah bersih dari perbuatan syirik. Saya mendengar dari Rasulullah bahwa jimat adalah termasuk ke dalam perbuatan syirik. Istri beliau berkata, apa yang Anda katakan? Mata saya bengkak. Untuk itu saya biasa memesan jimat dari orang Yahudi. Terkadang mata saya merasa sakit dan bengkak lalu mengeluarkan air mata. Untuk itu saya gunakan ini dari orang Yahudi karena dengan memasangnya saya merasa lebih baik. Istri beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saya bahwa semua itu adalah perbuatan syaitan. Doa Rasulullah ini cukup bagimu, yang berbunyi, artinya, wahai pelindung manusia, jauhkanlah penderitaanku ini, sembuhkanlah aku, hanya engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada yang lebih mujarab selain dari penyembuhanmu. Penyembuhan yang tidak ada penyakit yang luput darinya. Perihal orang-orang yang pergi ke tempat para dukun atau sejenisnya, padahal mereka ini sepanjang hari menghirup ganja dan sejenisnya, tidak pernah salat, lalu orang-orang seperti itu dimintai jimat. Lantas kita mengatakan bahwa setelah mendapatkan jimat darinya jadi sembuh, atau mendapatkan karunia, atau mendapatkan anak, atau begini dan begitu. Riwayat Hadrat Abdullah bin Mas'ud ini merupakan jawaban bagi orang seperti itu. Suatu ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud pergi untuk menemui kawannya, Abu Umair. Kebetulan kawan tersebut tengah tidak ada di rumah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salam kepada istri Umair dan meminta air minum. Di rumahnya sedang tidak ada air minum. Istrinya itu menyuruh pelayannya, seorang budak belian, untuk meminta air ke tetangga.
Namun sang pelayan itu tidak kembali sampai cukup lama. Melihat hal itu, istri Umair mengatai pemalas, lalu melaknat sang pelayan. Mendengar hal itu, Hazrat Abdullah pulang dalam keadaan haus. Keesokan harinya, Abdullah bertemu dengan Abu Umair yang menanyakan kepada Hazrat Abdullah alasan kenapa pulang cepat tanpa minum air terlebih dahulu. Beliau menjawab, ketika istrimu melaknat pelayan itu, saya teringat pada sabda Rasulullah yang mengatakan, orang yang dilaknat, jika dia terbukti tidak bersalah, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang mengucapkannya. Lantas saya berpikir, jika sang pelayan tidak bersalah, lantas kenapa pula aku harus menjadi penyebab atas kembalinya laknat tersebut? Untuk itu lebih baik saya pergi tanpa minum. Demikianlah rasa takut beliau pada Allah Ta'ala, yakni ketika ada sedikit saja kekhawatiran akan munculnya murka ilahi karena sesuatu hal, lalu mereka menghindarkan dirinya. Hadrat Abdullah bin Mas'ud bertubuh pendek dan kurus berwarna gandum, namun beliau biasa memakai pakaian yang baik, berwarna putih dan memakai wangi-wangian. Hadrat Talha meriwayatkan, beliau dapat dikenal dengan aroma wanginya. Hadrat Ali meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Rasulullah memerintahkan Hadrat Abdullah bin Mas'ud untuk memanjat pohon untuk suatu tugas. Lalu, melihat tubuh yang secara zahir kurus, lemah dan berbetis kecil, para sahabat lainnya mentertawakan beliau. Melihat hal itu, Rasulullah bersabda, kenapa kalian tertawa? Timbangan kebaikan Abdullah pada hari kiamat akan lebih berat daripada gunung Uhud sekalipun. Hadrat Abdullah bin Mas'ud biasa berambut sampai ke telinga. Dalam suatu riwayat, rambut beliau sampai ke leher. Ketika menunaikan salat, biasanya beliau memposisikan rambutnya ke belakang telinga. Zaid bin Wahab meriwayatkan, suatu ketika saya tengah duduk di dekat Hadrat Umar. Tidak lama kemudian datanglah Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau bertubuh pendek, jadinya beliau hampir tidak nampak karena terhalang oleh tubuh orang lain yang berpostur tinggi. Ketika Hadrat Umar melihat beliau, tersenyum, lalu berbicara kepada Hadrat Abdullah sambil tertawa-tawa. Saat itu Hadrat Abdullah bin Mas'ud tetap berdiri supaya nampak oleh Hadrat Umar. Setelah Hadrat Abdullah beranjak dari tempat itu, Hadrat Umar melihat beliau dan terus memandangi dari arah belakang sampai Hadrat Abdullah bin Mas'ud hilang dari pandangan. Lalu Hadrat Umar bersabda, orang tersebut merupakan wadah besar yang dipenuhi dengan ilmu. Bagaimana makom keilmuan Hadrat Abdullah bin Mas'ud dapat diperkirakan ketika tiba saatnya kewafatan Hadrat Muaz bin Jabal dan saat menjelang akhir hayat beliau dimintakan nasihat, lantas beliau bersabda, ilmu dan keimanan memiliki satu makom. Barang siapa yang berusaha untuk meraihnya, maka dia akan berhasil. Lalu 4 nama sahabat yang alim dan mengamalkan ilmunya yang disebutkan oleh Hadrat Muaz bin Jabal untuk menimba ilmu darinya, salah satunya adalah Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Sepeninggal Rasulullah, Hadrat Umar mengutus beliau ke Kufah untuk memberikan taklim dan tarbiyat sebagai murabbi, sedangkan Hadrat Ammar bin Yasir diutus sebagai gubernur, lalu menuliskan juga pesan untuk menulis Kufah bahwa kedua sahabat ini merupakan orang pilihan Rasulullah, orang khusus dan merupakan sahabat Badar. Ikutilah mereka dan taatlah pada perintahnya dan dengarkanlah perkataannya. Aku menganggap bagi kalian Abdullah bin Mas'ud lebih baik dari diriku sendiri. Ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud tengah sakit, pada saat-saat terakhir kehidupan, Hadrat Utsman pergi menjenguk beliau dan bertanya, apakah Anda ada keluhan? Beliau menjawab, jika Tuan menanyakan keluhan saya, maka saya mengeluh akan dosa-dosa saya, yakni betapa banyaknya dosa yang telah saya lakukan. Lalu Hadrat Utsman bertanya, apakah Anda menginginkan sesuatu? Beliau menjawab,
Saya mengharapkan rahmat dan zat maha pelindung. Hadrat Utsman bertanya, maukah saya panggilkan tabib untuk Anda? Beliau menjawab, justru tabiblah yang telah membuat saya sakit. Yakni aku ridho di atas keridaan Allah yang telah turun padaku. Hadrat Utsman bertanya lagi, maukah saya tetapkan tunjangan untuk Anda? Beliau menjawab, saya tidak memerlukannya. Hadrat Utsman bertanya, itu akan berguna untuk putri Anda nanti. Beliau menjawab, apakah Anda meragukan bahwa putri-putri saya akan menjadi peminta-minta nantinya? Saya sudah memerintahkan putri-putri saya untuk selalu membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Saya mendengar dari Rasulullah bahwa barang siapa yang setiap hari membaca surah Al-Waqiah di malam hari, dia sama sekali tidak akan pernah mengalami musibah kelaparan. Demikianlah kondisi ketawakalan dan sifat qanaah yang dimiliki oleh bintang-bintang yang berkilau itu. Salma bin Tawam mengatakan, ada seorang yang menemui Hadrat Abdullah bin Mas'ud, lalu menceritakan mimpinya, yakni, pada malam tadi saya melihat Anda dalam mimpi, dan juga Hadrat Rasulullah yang tengah duduk di atas mimbar yang tinggi, dan Hadrat Abdullah bin Mas'ud berada di bawah mimbar itu. Hadrat Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, datanglah padaku, engkau telah menzahirkan ketiadaan perhatian sepeninggalku. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada orang itu, demi Tuhan, apakah kamu melihat mimpi seperti itu? Orang itu menjawab, ya. Lalu beliau berkata, apakah kamu datang dari Madinah untuk menyalatkan jenazahku? Artinya telah tiba saatnya kematianku. Selang beberapa masa setelah melihat mimpi itu, beliau wafat. Namun sebelum wafat, ketika Hadrat Utsman mendapatkan kabar bahwa Abdullah sakit, lalu Abdullah dipanggil dari Kufah ke Madinah. Penduduk Kufah meminta beliau untuk tetap tinggal di Kufah dan mengatakan juga bahwa kami akan menjaga Anda. Namun ketika tidak ada penyakit, mungkin Hadrat Utsman memanggil begitu saja. Saat itu nampaknya Hadrat Abdullah sehat, yakni ketika orang itu menceritakan mimpinya. Setelah itu terjadilah peristiwa tersebut, yakni Hadrat Utsman memanggil beliau dari Kufah ke Madinah. Meskipun penduduk Kufah menghendaki supaya beliau tetap tinggal di Kufah dan berjanji akan menjaga beliau, namun beliau berkata, perintah khalifah dan taat pada beliau adalah penting bagiku. Beliau pun mengatakan, akan terjadi kekacauan dan saya tidak menginginkan untuk menjadi penyebab kekacauan. Setelah mengatakan demikian, beliau berangkat menuju khalifah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijri di Madinah. Hadrat Utsman memimpin salat jenazah beliau, lalu dikuburkan di Jannatul Baqi. Ketika wafat, beliau berusia 60 tahun lebih sedikit. Berdasarkan riwayat lainnya, ketika wafat beliau berusia 70 tahun lebih sedikit. Saat kewafatan Hadrat Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa mengatakan kepada Abu Mas'ud, apakah Anda beranggapan bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud mewariskan orang yang memiliki kelebihan sama seperti beliau? Hadrat Abu Mas'ud mengatakan, ketika kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah Hadrat Rasulullah SAW, saat itu Hadrat Abdullah bin Mas'ud selalu mendapatkan izin untuk masuk. Dan ketika kami hilang dari majelis Rasulullah, saat itu Hadrat Abdullah bin Mas'ud mendapatkan taufik untuk mengkhidmati Rasul dan mendapatkan karunia untuk bergaul dengan beliau. Lantas, bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kelebihan yang sama seperti beliau? Hadrat Abdullah bin Mas'ud benar-benar disiplin dalam mengamalkan sunnah Rasul. Suatu ketika ditanyakan kepada Hadrat Aisyah, di antara dua sahabat Rasul, ada sahabat yang biasa menyegerakan berbuka puasa, yakni ketika matahari terbenam, langsung berbuka puasa, dan segera mendirikan salat, yakni seketika setelah matahari terbenam. Sedangkan sahabat yang kedua melakukan kedua ibadah tersebut dengan menunda dibanding sahabat pertama. Hadrat Aisyah bertanya, siapa yang selalu menyegerakan? Dijawab, Hadrat Abdullah bin Mas'ud biasa menyegerakannya. Hadrat Aisyah bersabda kepada sahabat tersebut, seperti itu jugalah kebiasaan Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Berkenaan dengan Hadrat Abdullah bin Mas'ud, masih ada lagi riwayat dan peristiwa yang insya Allah akan saya sampaikan kemudian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat melaksanakan teladan para bintang yang berkilau itu. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر